Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kembali bersyukur bisa beribadah kepada Tuhan di sore hari ini. Dan pada sore hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan mengenai Shincheonji. Jadi saya mungkin sharingkan screen-nya dulu. Mengenai Shincheonji, yang saya percaya kalau kita mengikuti Sunset Gospel Hour minggu yang lalu, kita ada mempelajari dan mendengar dari Bapak Pendeta perkenalan mengenai Shincheonji ini, sebuah gereja atau gerakan kekristenan membawa nama kekristenan, namun memiliki begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sore hari ini kita fokus kepada tentang bagaimana mereka mengajarkan mengenai akhir zaman. Nah, sebelum kita melihat apa klaim mereka yang berhubungan dengan ini, dan begitu banyak klaim mereka sebenarnya mengenai akhir zaman, namun kita akan fokus tentang adanya klaim mereka mengenai 144.000 orang yang terdapat dalam kitab Wahyu. Nah, sebelum kita ke sana, apa yang kita dengarkan di minggu yang lalu itu adalah ajaran yang harus kita ingat, yang karena itu kita akan bisa tahu kenapa mereka bisa percaya dengan ajaran daripada Lee Man-hee mengenai 144.000 orang ini. Nah, mungkin saya ingatkan kepada kita beberapa hal, yaitu karena Lee Man-hee mengaku atau mengklaim dirinya sebagai gembala yang dijanjikan. Nah, klaimnya ini jika dipercaya, dia akan lanjutkan dengan mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa dan tahu persis apa makna dari segala pengajaran firman Tuhan, terlebih-lebih kitab Wahyu. Nah, berhubungan dengan akhir zaman, kitab Wahyu adalah salah satu kitab yang mengajarkan kepada kita begitu banyak hal mengenai akhir zaman. Dan karena dia adalah gembala yang dijanjikan itu, maka hanya melalui dialah orang bisa mengerti kitab Wahyu. Dan bukan hanya itu, dia juga mengklaim bahwa dia adalah Yohanes yang baru yang terdapat dalam Wahyu pasal 10. Dan kalau kita membaca Wahyu pasal 10, di sana ada kitab, gulungan kitab yang ditelan, yang disuruh oleh malaikat untuk ditelan oleh Yohanes. Minggu lalu kita tahu bahwa kalau kita membaca juga Wahyu pasal 10, jelas di sana adalah Rasul Yohanes yang menelannya. Tapi dia bilang enggak, saya juga menelannya, sehingga saya yang tahu apa arti, makna sesungguhnya dari kitab Wahyu. Jadi pertama kita orang dibawa untuk percaya dulu bahwa Lee Man-hee ini adalah gembala yang dijanjikan, satu-satunya orang yang mengerti akan kitab Wahyu, dan dia adalah Yohanes baru yang akan mengungkapkan kepada kita segala rahasia dalam kitab Wahyu dan membawa kita untuk mengerti dan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Nah, itulah kira-kira yang diajarkan oleh Lee Man-hee sehingga banyak orang percaya. Dan mengenai akhir zaman, saya kutip dari apa yang mereka tuliskan dalam artikel-artikel mereka, akan ada mereka membuat sebuah timetable, atau Lee Man-hee buat sebuah timetable untuk mengajarkan yang menurut mereka sangat logis. Kenapa sekarang ada grup yang disebut sebagai orang-orang langit dan bumi yang baru? Atau lebih spesifik lagi 144.000 orang. Dari timetable ini mereka berbicara bahkan dari awal mula. Di dalam perjanjian lama mereka katakan setelah kerusakan dunia oleh Adam selesai,
Lalu ada dunianya Nuh. Lalu ada generasi atau 9 generasi daripada Adam dimulai. Jadi ada generasi Adam yang rusak dan berakhir di zaman Nuh. Lalu ada lagi setelah masa Nuh dimulai, orang-orang generasi Nuh mulai lagi menjadi rusak. Dan setelah rusak berakhir ini, dimulailah Israel secara jasmani, yaitu melalui Nabi Musa. Nabi Musa mengumpulkan orang Israel untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan, jadilah bangsa Israel secara jasmani. Lalu suatu hari bangsa Israel ini juga menjadi rusak. Mereka meninggalkan penyembahan kepada Tuhan. Kita membaca itu dalam Alkitab, bagaimana orang Israel menyembah Allah-Allah lain. Bahkan mereka sampai dihukum masuk ke pembuangan di Babel. Dan mereka gunakan ini untuk mengatakan, ya, Israel secara jasmani, secara sebuah bangsa sudah rusak. Dan oleh karena itu dimulailah Israel secara rohani. Dan Israel secara rohani ini dimulai oleh ketika Tuhan Yesus datang pertama kali. Dan itulah yang kita sebut sebagai gereja. Namun seiring berjalannya waktu, dia katakan bahwa gereja juga menjadi rusak. Setelah 2000 tahun Tuhan mendirikan gereja, terbukti sekarang mereka selalu mengutip ini. Berapa ribu denominasi gereja yang ada dalam dunia. Dan denominasi-denominasi ini saling berseberangan, ajaran-ajaran mereka saling berbenturan satu dengan yang lain. Tidak ada ajaran yang fix. Gereja dalam keadaan kacau, rusak. Sehingga Tuhan, menurut mereka, Tuhan memulai sesuatu yang baru lagi. Dan sesuatu yang baru ini adalah yang disebut sebagai the new heaven and new earth. Langit dan bumi yang baru. Dan itu dalam bahasa mereka disebut sebagai Sincheonji. Jadi ada sebuah kerajaan yang baru dan umat yang baru, orang-orang yang baru yang Tuhan ciptakan. Dan mereka terdiri dari 12 suku yang dijanjikan di dalam perjanjian baru, khususnya kitab Wahyu yang tadi kita baca dalam Wahyu pasal 7. Dan kemudian tentu ada angka 144.000. Jadi ada 144.000 yang akan dituai dan akan dimeteraikan. Dan 144.000 ini, awal-awal ketika saya mempelajari tentang Sincheonji, saya pikir 144.000 orang, kalau itu hanya anggota Sincheonji tidak masuk akal. Karena sampai tahun lalu, anggota Sincheonji sudah lebih dari 144.000 orang. Lalu bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa ini masih valid 144.000 orang? Dalam artikel-artikel mereka kemudian mereka tuliskan bahwa 144.000 orang ini adalah orang-orang yang terpilih menjadi imam. Mereka buat dalam tanda kurung priest, para imam. Sementara yang lebih dari 144.000 orang ini mereka adalah orang-orang yang berjubah putih. Artinya juga anggota Sincheonji yang akan masuk ke langit dan bumi yang baru. Dalam sebuah kesaksian dikatakan bahwa mereka mengajarkan bahwa untuk kamu bisa tergolong dalam 144.000 orang ini, kamu harus berusaha dengan sangat keras. Layaknya seorang imam, kamu tidak boleh hanya sekedar mendengar, kamu harus berkontribusi. Kamu harus bekerja keras, mengundang banyak orang untuk datang, bahkan mengorbankan waktu, tenaga, bahkan dana supaya Sincheonji ini jalan.
baru dengan kriteria-kriteria lagi yang lebih mereka buat, baru kamu bisa tergolong dalam 144.000 orang ini. Faktanya sampai hari ini belum mencapai 144.000 orang. Walaupun anggotanya sudah lebih 144.000, tapi yang khusus untuk 144.000 ini belum tercapai. Karena ada yang masuk, kadang-kadang ada juga yang dikeluarkan. Nah, Lee Man-hee mengancam, kalau kamu tidak bekerja dengan keras, kamu akan ditendang keluar. Kamu akan keluar dari 144.000 orang ini. Jadi ada 144.000 orang. Jadi mereka bilang bahwa setelah 6.000 tahun dunia ini, akhirnya si setan, the dragon, si ular tua, sudah dikurung, ditangkap, dan Allah akan memerintah, dan ini adalah waktu di mana Tuhan memerintah di langit dan bumi yang baru. Nah, seperti klaim mereka bahwa mereka adalah langit dan bumi yang baru itu. Jadi kalau kita mau ringkas dari timetable akhir zaman mereka, maka kita lihat dari zaman Adam dan sampai ke zaman Nuh, lalu dari zaman Nuh ke Israel secara jasmani, yaitu bangsa Israel, lalu dari Israel jasmani ke Israel rohani yang dimulai oleh Tuhan Yesus dan disebut juga sebagai gereja, lalu sekarang langit dan bumi yang baru atau Shincheonji oleh Lee Man-hee. Dan semua perubahan ini karena faktor utama yang sama, yaitu adanya kerusakan. Jadi dari Adam, Nuh, bangsa Israel, gereja, semua ada waktu di mana mereka sudah rusak, sehingga Tuhan membangkitkan yang baru. Dan di zaman sekarang, Tuhan membangkitkan langit dan bumi yang baru untuk kekekalan. Karena nggak ada lagi habis itu. Ini mereka sebut sebagai benih yang daripada Allah, yang tidak akan rusak lagi. Ketika kamu masuk di dalamnya, kamu menjadi benih yang kudus, benih daripada Allah, dan tidak akan rusak lagi sampai selama-lamanya. Jadi 144.000 orang ini sama seperti apa yang kita baca dalam kitab Wahyu, klaim mereka bahwa terdiri dari 12 suku. 12 suku, setiap suku 12.000. Kali 12, 144.000. Namun, kalau kita melihat dalam website resmi mereka, kita bisa lihat di sana nama-nama 12 sukunya. Dan sangat menarik sekali ketika kita melihat ke-12 suku dari 144.000 orang ini. Saya skip saja ini langsung ke ini ada sebuah gambar mengenai bagaimana, tidak terlalu jelas ya di sini. Mungkin saya nanti besarkan. Ya, kalau dibesarkan bisa. Jadi ini 12 suku dan 144.000 orang ini dimulai dari Republik Korea atau Korea Selatan. Dan di Korea Selatanlah tersebar ke-12 suku ini. Dan di sana kita bisa melihat nama-nama suku mereka. Ada Seoul James, Yakobus, James dalam bahasa Inggris Yakobus di Seoul. Seoul salah satu kota di Korea kan. Lalu ada Matthew, ada Bartolomeu atau Bartolomeus, John atau Yohanes. Lalu ada Matias. Dalam kisah para rasul yang dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Ada Thomas, ada Peter atau Petrus, ada Andrew atau Andreas, ada Busan James. Murid Tuhan Yesus ada 2 James kan, Yakobus, ada 2 Yakobus. Jadi untuk membedakan, yang satu Yakobusnya Seoul, yang satu lagi Yakobus Busan. Bagi yang suka nonton Korea pasti tahu kota-kota ini kan. Ada Tadeus,
ada Philip atau Filipus. Dan saya diberitahu bahwa di Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia, di Asia Tenggara, yang bekerja adalah suku Filipus. Philip. Jadi dari 12 suku ini, mereka akan terpencar ke seluruh dunia. Jadi setiap suku punya bagian-bagiannya masing-masing. Dan yang bekerja di Asia Tenggara adalah suku Filipus atau Philip. Di Batam mereka ada tempat pertemuan, saya diberitahu di daerah KDA, walaupun katanya sangat tertutup, tak sembarang orang boleh masuk. Dan itu juga sesuai dengan ajaran mereka. Kalau kita membaca artikel mereka, enggak boleh masuk, mereka tidak boleh terkontaminasi dengan orang-orang di luar anggota Shincheonji. Makanya mereka akan ada pertemuan minimal 2 kali seminggu, hari Minggu dan hari Rabu, untuk membersihkan diri. Karena sepanjang minggu, sepanjang hari mereka bertemu dengan orang, itu najis bagi mereka. Jadi mereka harus bertemu hari Rabu sama hari Minggu, setidaknya 2 kali seminggu untuk menyucikan diri mereka. Betul-betul mereka mengaku sebagai orang-orang spesial. 144.000 orang, dan ditambah, kalau kamu bukan bagian yang 144.000, orang-orang yang berjubah putih. Sangat spesial. Bukan orang sembarangan. Dan dari kesaksian-kesaksian yang kita baca, banyak yang kemudian akibatnya adalah ada yang cerai. Istri yang sudah masuk anggota Shincheonji menganggap suaminya bukan anggota Shincheonji, bukan benih daripada Tuhan. Mereka sebut itu sebagai benih iblis. Walaupun orang Kristen. Semua denominasi dalam dunia di luar Shincheonji bukan anak Tuhan. Najis. Ada yang meninggalkan orang tua. Kita melihat di koran Australia, banyak pelajar dari negara-negara lain. Mereka tetap meminta kiriman uang dari orang tua untuk studi mereka. Tapi tidak dipakai untuk studi, dipakai untuk mendukung Shincheonji. Makanya di Australia Shincheonji itu di-ban, dan begitu juga di Singapura. Karena efek sosialnya yang begitu mengerikan. Nah, saya pribadi dihubungi, setidaknya ada 2 orang yang jelas-jelas sharing. Yang satu dia dari Bogor, istrinya ikut Shincheonji. Ketika saya upload di TikTok dan juga di YouTube mengenai Shincheonji, dia hubungi saya dan sharing dan tanya bagaimana solusinya. Apa yang harus saya lakukan dengan istri saya? Saya bilang emang mengganggu sekali. Ya, dia bilang. Sama seperti kesaksian-kesaksian lainnya, mereka harus ketemu minimal 2 kali seminggu. Kadang-kadang ditambah lagi dan wajib ikut. Sekali pertemuan 3 jam minimal. Secara Zoom. Dan kamu nggak boleh absen, nggak boleh pegang handphone, nggak boleh diganggu. Dan istrinya lakukan itu. Anak-anak tidak diurus lagi, suami tidak diurus lagi. Dia fokus Zoom 3 jam minimal. Sekali pertemuan. Dan dia juga sharing sama saya. Setelah beberapa lama istrinya ikut Shincheonji, di rumah tidak ada makanan. Tidak ada makanan dalam artian dia kasih sama istrinya setiap bulan untuk belanja. Ada perubahan. Yang sebelumnya istrinya bisa belanja sebanyak ini, sekarang hanya sedikit. Dan dia mulai curiga, jangan-jangan sebagian uang itu juga dipersembahkan untuk Shincheonji. Ada seorang dari Tangerang juga hubungi saya lewat DM yang bilang bahwa suaminya, kalau ini istri, ini suaminya, dua-dua sebenarnya melayani di sebuah gereja, sama-sama melayani di sebuah gereja. Namun entah bagaimana suaminya bisa ikut Shincheonji,
Dan suaminya sejak itu tidak mau lagi ke gereja. Gak mau lagi melayani. Fokus ikut Zoom meeting. Fokus mencari jiwa bagi Shincheonji. Hubungan keluarga menjadi retak. Suami mulai jaga jarak dengan istrinya. Dan si istri tanya saya, gimana solusinya? Untuk kedua orang ini, saya bilang cukup sulit. Karena ada satu orang yang hubungi saya, dia anggota Shincheonji. Dan dia terus kirim saya message tentang ajaran-ajaran Shincheonji. Dan bagaimanapun saya coba menjelaskan kepada dia dengan cara yang lebih alkitabiah, dia tidak akan terima. Karena bagi mereka setelah mereka mengikuti pembelajaran Shincheonji, Lee Man-hee adalah yang paling benar. Yang lain salah. Dan itu sudah terpatri di sini dan tidak bisa diganggu gugat. Makanya saya bilang sama mereka, hanya ada satu solusi. Kamu berdoa keras-keras, minta Tuhan untuk bekerja melalui Roh Kudusnya supaya mereka sadar. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah sadar. Terlalu mengikat ketika kamu sudah dianggap masuk dalam 144.000 orang ini. Dalam sebuah kesaksian untuk kamu masuk dalam 144.000 orang ini, kamu akan diminta untuk ikut kelas mereka. Minimal 6 bulan. Di luar dari pertemuan 2 kali seminggu, yaitu Rabu dan Minggu. Dan setiap kali pertemuan kamu harus duduk di sana minimal 3 jam. Dan selama kamu ikut pertemuan itu, kamu tidak boleh menggunakan handphone. Kamu nggak boleh search di internet. Kamu hanya boleh fokus melihat apa yang mereka ajarkan. Dan kalau kamu punya pertanyaan, kamu tanya, mereka akan jawab sama kamu. Kamu akan mengerti pada waktunya. Artinya nggak usah tanya dulu, dengarkan saja dulu. Maka semua pertanyaanmu suatu hari nanti akan terjawab dengan sendirinya. Itu terus dilakukan selama 6 bulan. Dan kalau mereka melihat bahwa kita adalah orang yang sangat setia, ikut di dalamnya, mereka akan mengajak kita masuk ke dalam bait sucinya. Makanya ada sebuah janji, kalau kamu setia, mereka akan bawa kamu ke Korea. Dan ketika kamu dibawa ke Korea, masuk ke dalam bait sucinya, maka di sana sudah berkumpul orang-orang yang sudah menjadi anggota Shincheonji, dan mereka membuat sedemikian rupa seolah-olah kamu itu disambut di sorga. Jadi ada sebuah kesaksian dia bilang, saya hanya ikut saja karena dia merasa terlalu banyak waktu dalam hidupnya. Jadi dia ikut saja 6 bulan, dia ikut dengan setia. Dan dia pergi ke Korea, dia menarik sekali. Dia pergi ke Korea, dia masuk ke dalam bait suci. Dan dia tidak ada sama sekali terpikirkan untuk percaya. Tapi orang-orang itu menyambut dia seolah-olah dia adalah anggota dari kerajaan surga. Dan ketika dia keluar dari sana, dia menulis kesaksiannya. Dan dia katakan bahwa tidak jarang atau bahkan sering mereka menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk menarik orang. Termasuk membohongi orang. Kenapa? Mereka juga mau benarkan dari firman Tuhan. Mereka bilang, lihat Yakub untuk mendapat berkat dari Ishak, kan dia bohong. Dia bilang dia Esau, padahal dia bukan Esau. Jadi mereka bilang bahwa kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan kita berbohong untuk membawa orang kepada Tuhan. Setelah dia mengikuti 6 bulan pembelajaran dan dia melihat segala sesuatunya, banyak kebohongan-kebohongan. Tapi kalau orang tidak hati-hati, mereka akan mudah dimanipulasi. Dan terikat di dalam 12 suku ini 144.000 orang. Dan karena ada sebuah peringatan,
kalau kamu bukan anggota dari 144.000 orang ini, dan bukan bagian dari orang-orang yang berpakaian putih, yaitu anggota Shincheonji lainnya, kamu tidak akan masuk surga. Kalau kita berpikir sejenak, mungkin sedikit clash atau tidak sepakat sebenarnya ajaran ini, karena dia bilang dia adalah langit dan bumi yang baru, tapi kalau bukan anggota tidak masuk surga, lalu mana lagi surga? Kalau kita mau berpikir lebih jernih. Tapi inilah yang mereka katakan, dan banyak orang percaya. Jadi dari banyak artikel yang mereka tuliskan mengenai 144.000 orang ini, intinya cuma satu. Pada akhirnya orang-orang ini adalah orang-orang khusus yang akan memuja Limanhi. Artinya orang-orang yang 100% mau percaya apapun yang dikatakan oleh Limanhi. Itulah intinya daripada orang-orang 144.000 orang ini. Dalam sebuah kesaksian saya baca, bahkan ketika mereka berkumpul, ada satu hymn atau lagu yang mereka sering nyanyikan. Dan di dalamnya adalah pujian untuk Limanhi. Mereka mengadore, mereka memuja Limanhi. Klaim bahwa Limanhi adalah Yohanes yang baru, itulah cikal bakalnya. Dan inilah hal yang kembali sore hari ini saya mau ingatkan, bahwa klaim ini adalah klaim yang tidak tepat. Jangan mudah percaya dengan orang-orang seperti ini. Karena kalau kita membaca firman Tuhan sangat jelas. Minggu lalu ini juga sudah disinggung. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Dan di sini yang berbicara adalah Yohanes, Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang pergi meminta itu, dan kepada Rasul Yohanes diberikan gulungan itu, dan Rasul Yohanes yang memakannya. Nggak ada yang lain. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Jadi sudah diambil oleh Rasul Yohanes, sudah dimakan oleh Rasul Yohanes. Sudah selesai. Tidak ada lagi berikutnya, bukan 2000 tahun kemudian setelah Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu baru terjadi dalam diri Limanhi. Tidak sama sekali. Lalu bagaimana dengan 144.000? Klaim mereka tentang 144.000 dan 12 suku. Jelas sekali kalau kita membaca Wahyu 7 ayat 4 sampai 8, kita tahu bahwa klaim mereka juga tidak tepat. Karena pertama hal yang kita lihat di sini di ayat 4 dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000. Ya benar, ada 144.000. Tapi jelas sekali di sini dikatakan yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi bukan di sini dikatakan dimeteraikan dari semua orang Korea. Bukan dari Korea. Tapi dari Israel. Dan dikatakan bahwa suku keturunan, ada garis keturunan. Di dalam Alkitab secara konsisten ketika berbicara tentang keturunan Israel, ya keturunan Israel secara darah dan daging. Kalau sebelum tahun 1948 mungkin kita merasa bahwa 12 suku Israel, keturunan Israel itu yang mana? Tapi setelah merdekanya kembali Israel, dari situ juga kita tahu bahwa Tuhan itu sangat konsisten dengan firman-Nya. Ini adalah hal yang sangat memungkinkan, karena Israel sudah ada kembali sebagai sebuah bangsa, dan keturunan daripada ke-12 suku itu ada. Dan nama mereka dari 12 suku ini sangat jelas. Bukan Petrus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Yakobus. Tapi Yehuda, Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Gak ada Matius. Bahkan gak ada Matias. Gak ada Yakobus.
Dari sini saja kita sudah tahu bahwa ajaran ini sangat-sangat tidak sesuai. Klaim mereka bahwa Limanhi yang paling tahu kitab Wahyu. Bahkan menentang sendiri dari pembacaan yang tidak perlu orang tafsirkan. Sebenarnya anak-anak pun baca dan bandingkan kedua hal. Kita tahu bahwa ini berbeda. Apa yang dikatakan oleh Limanhi dan apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah dua hal yang berbeda. Dan mereka dimeterai bukan untuk masuk surga dalam artian, melainkan untuk terhindar dari penghukuman yang Tuhan curahkan atas dunia. Jadi Wahyu pasal 7 itu sebelum Tuhan akan mencurahkan segala bentuk penghukuman dalam dunia. Dan itu kita lihat dalam ayat 3 ketika dikatakan, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi bukan dimeteraikan untuk kemudian langsung dibawa ke sorga. Tapi dimeteraikan untuk terhindar dari hukuman. Makanya kalau kita membaca nanti dari Wahyu selanjutnya, bagaimana Tuhan mencurahkan hukumannya atas dunia, orang-orang ini nggak kena hukuman-hukuman itu. Mereka adalah bagian dari orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan secara khusus. Dan kembali kalau kita berkata bahwa mereka ini adalah anggota dari langit dan bumi yang baru, jelas-jelas sekali tidak tepat. 144.000 orang menjadi anggota langit dan bumi yang baru, dan sekarang adalah langit dan bumi yang baru. Dalam artikel mereka sering katakan langit dan bumi yang baru sudah ada di Korea. Kalau kamu mau bukti, pergi ke sana. Mereka nggak akan kasih tahu kamu harus pergi ke sana, harus masuk dalamnya, kamu harus diajar dulu oleh mereka. Baru mereka akan tunjuk sama kamu langit dan bumi yang baru itu. Tapi apakah itu yang diajarkan oleh firman Tuhan? Jelas sekali Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Kalau dibilang ada langit dan bumi yang baru, maka langit dan bumi yang sekarang harus sudah tidak ada lagi. Gak bisa dibilang ada langit dan bumi yang baru di sini ketika langit dan bumi yang sekarang masih ada. Jadi jelas sekali dari beberapa ayat firman Tuhan ini, klaim-klaim ini adalah klaim-klaim yang tidak benar dan kita harus waspada di dalamnya. Terakhir saya mau kutip dari Matius 24 ayat 44. Ketika Tuhan katakan di sini, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ketika saya mempelajari, terus membaca mengenai Shincheonji, saya terpikir bahwa ide mereka itu agak sedikit mirip dengan salah satu ajaran yang kita sebut sebagai post-millennial. Yaitu sebuah ide atau pemahaman bahwa kalau Tuhan Yesus mau datang kembali, harus dunia ini dipersiapkan dalam keadaan yang baik. Dan itulah salah satu misinya Limanhi melalui Shincheonji, membawa kedamaian dalam dunia. Makanya mereka membuat organisasi-organisasi perdamaian. Ada salah satunya bahkan merangkul kaum wanita bagi perdamaian dunia. Mereka membuat aliansi perdamaian bagi dunia. Mereka katakan dunia ini harus kita damaikan, dunia ini harus kita sucikan sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tapi jelas kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini, anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Enggak ada yang duga, enggak ada yang mempersiapkan apapun. Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam hari. Itu adalah istilah yang lain yang digunakan dalam Alkitab. Tak ada yang tahu. Dan kalau kita terus juga membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan mengenai dunia ketika Tuhan Yesus datang, dunia bukan dalam keadaan damai. Dunia dalam keadaan yang paling buruk. Bahkan peperangan di mana-mana.
Semua ini adalah agenda-agenda yang kelihatan positif, yang mereka lakukan hanya untuk menarik orang, untuk menjadi bagian dari anggota mereka dan berkontribusi untuk mereka. Dan lebih-lebih lagi, untuk seorang pribadi yang namanya Liman Hee. Bapak Ibu, sore hari ini ketika saya menyampaikan mengenai akhir zaman ini, tadi saya selingi juga dengan beberapa kesaksian. Ini untuk betul-betul mendorong kita. Untuk pertama-tama untuk diri kita sendiri, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan lebih banyak mempelajari firman Tuhan. Karena orang-orang yang ikut Shincheonji ini bukan orang-orang biasa. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan. Saya mempunyai seorang teman yang masuk ke dalam grup hamba-hamba Tuhan. Dan tidak sedikit dari hamba-hamba Tuhan itu yang membela Shincheonji. Di Batam ada beberapa pendeta yang bahkan sudah masuk ke dalam Shincheonji. Kemarin saya ketemu dengan Ibu Esther dari Departemen Agama. Beberapa waktu yang lalu mereka membuat seminar, mengundang gereja-gereja untuk belajar mengenai Shincheonji, dalam artian bagaimana menangkal ajaran Shincheonji. Saya tidak ikut karena saya baru dengar setelah mereka melakukannya. Dan ketika saya ketemu sama dia bilang suatu hari dia pergi ke sebuah gereja GTDI dan pendetanya sudah ikut dengan Shincheonji. Jadi kita pergi ke sana untuk kunjungan penyuluhan karena dia dari Departemen Agama. Ada orang Korea datang cerita sama dia lalu minta foto. Dan ketika sudah foto bersama dengan dia, fotonya disebar kemana-mana dan mengatakan, lihat, kami diterima. Kami diterima dengan tangan terbuka di Batam. Bahkan ibu dari Departemen Agama juga menerima kami dengan hangat. Orang bilang kami sesat, enggak. Departemen Agama saja terima kami. Awalnya ibu itu tidak tahu dan setelah ada orang kasih tahu dia dan minta mereka untuk turunkan upload itu, foto tersebut. Nah, cara-cara yang seperti ini mereka lakukan. Kita harus betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan dan datang belajar firman Tuhan. Kalau dasar kita kuat, kita bisa melihat semuanya itu, ajakan-ajakan, dorongan-dorongan mereka itu. Nah, kita sangat mudah untuk lihat bahwa ini tidak benar. Di sosial media saat ini, di Instagram, di Facebook, kalau ada lihat undangan untuk ikut kelas belajar, equip ministry, itu salah satunya, itu Shincheonji. Hati-hati sekali. Kamu masuk ke dalam, kadang-kadang kita nggak langsung masuk kelas, tapi mereka simpan nomor kita untuk mereka tiap hari kirim kita ayat-ayat firman Tuhan dengan beberapa penjelasan. Yang kalau dalam masih proses itu masih kelihatan benar apa yang mereka katakan. Jadi hati-hati sekali. Dan jaga orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita sayangi. Bawa mereka ke gereja, ajak mereka untuk belajar firman Tuhan, ingatkan mereka, hati-hati. Karena ini bukan hanya merusak secara rohani, tapi juga merusak kehidupan secara sosial. Jadi, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kembali Tuhan kami di dalam dunia ini Tuhan telah berikan firman-Mu yang sempurna untuk kami boleh lihat dan kami boleh pelajari. Sehingga segala bentuk rupa-rupa pengajaran yang sesat boleh kami hadapi, boleh kami tolak oleh karena kebenaran firman. Tuhan tolong kami Bapa untuk selalu waspada. Dan ketika kami diperhadapkan dengan ajaran-ajaran seperti ini, kami mohon Tuhan supaya Roh Kudus-Mu selalu bekerja dalam hati kami. Untuk memampukan kami melihat dan tahu
bahwa ajaran-ajaran tersebut tidak benar. Kasihan dan tolong kami semua Tuhan. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.